Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Fatimah dengan NPM 227555166, kelas akuntansi perpajakan dengan mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi pemerintahan. Adanya standar akuntansi pemerintahan. Lampiran standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berisi yang pertama, kerangka konstitusional akuntansi pemerintah, yang kedua PSAP 01 penyajian laporan keuangan, yang ketiga PSAP 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas, yang keempat PSAP 03 laporan arus kas, dan yang kelima itu PSAP 04 catatan atas laporan keuangan, dan yang keenam PSAP 05 akuntansi persediaan, dan yang ketujuh PSAP 06 akuntansi investasi, kedelapan PSAP 07 akuntansi aset tetap, dan yang kesembilan PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, dan yang ke-10 PSAP 09 di mana akuntansi kewajiban. 11 PSAP 10 koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi, di mana perubahan entitas akuntansi ini dan operasi yang tidak dilanjutkan. PSAP 11 laporan keuangan konsolidasi, PSAP 12 laporan operasional. Adanya pengertian akuntansi pemerintahan, di mana akuntansi pemerintahan yaitu sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah untuk mengembalikan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Ada juga sistem akuntansi pemerintahan merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencapaian, mengistir saran dan pelaporan posisi keuangan, dan ada juga operasi keuangan pemerintahan daerah, di mana peran laporan keuangan daerah juga menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun periode. Adanya tujuan laporan keuangan yaitu yang pertama, menyediakan informasi mengenai apakah cara pengeluaran sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah mengenai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhannya. Dan yang keempat, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintahan daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Dan yang kelima, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan dilakukan selama pelaporan. Ada juga penggunaan dan kebutuhan informasi. Pertama, masyarakat, kedua, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Ketiga, pihak yang memberi dan berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Dan yang keempat, pemerintah. Ada
Ada pula karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan manfaatnya, umpan balik, manfaat prediktif tepat waktu, andalnya, dapat diverifikasi, netralitas, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Pun, jenis dan bentuk laporan keuangan daerah dibagi menjadi 7. Yang pertama, itu laporan relasi anggaran, yaitu LRA. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu LPSAL. Yang ketiga, laporan operasional atau EO. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas atau LPE. Dan yang kelima, neraca. Dan keenam, laporan arus kas, yaitu LAK. Dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan CF LAK.